da'watus siyasiyah. Wali Songo menguasai politik di Nusantara ini. Pendiri-pendiri kerajaan Wali Songo, Banten, Cirebon, Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, Demak, mana semualah yang membangun kekuatan politik itu Wali Songo. Kenapa kita nggak mau berpolitik? Kalau kita tidak mau berpolitik, kita tinggalkan politik, jelas sekali khasarah fid dunya wal akhirah. Tenan. Khasarah fid dunya wal akhirah. Ya kalau enggak kita yang berpolitik, orang lain yang berpolitik, yang pegang kekuasaan. Walaupun kita benar, ashabul haq, nahnu ashabul haq, kita ini kelompok paling benar lah. Tapi kalau enggak pegang politik, lastum min ahil qoror. Paham betul? Nahnu ashabul haq. Tapi kalau kita nggak pegang, nggak jadi bupati, nggak jadi gubernur, lasna min ashabil qoror. Piye caranya kita ini? Nahnu ashabul haq wa fi nafsil waqt nahnu ashabul qoror. Saya berada di jalan yang benar, pemilik kebenaran, sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq, dan saya pegang keputusan yang bisa mengarahkan perjalanan bangsa ini. Dakwah itu ya di samping dapat honor politik kan ya. Itu sih harus itu sih. Maka Jawa Tengah al-kulli hal walaupun partainya beda ya, wakil gubernur NU lah katakan. Ulama lah dari ulama. Akan datang Gus Yusuf ulama sekalian. Wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin yang akan datang Gus Muhaimin presiden. Gitu. Ya harus begitu cita-citanya. Soal nanti jatuhnya kayak apa ya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis soghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim bisa kita raih kalau kita punya azimah qawiyah. Kalau kita kerdil, penakut, belum perang sudah kalah, jangan harap kita mendapatkan azaim kemuliaan, makarim, azaim kebesaran, makarim kemuliaan. Umat Islam atau umat NU, umat ahli sunnah tidak akan mulia azimah. Azaim akan harus kita raih dengan azimah. Jadi nggak boleh melempem kita ini. Harus semangat. Harus nekat itu. Diberani-beranikan lah. Padahal takut juga sih, berani-beranikan lah. Waktu saya menghadapi 212 terus terang nekat Pak, nekat. Bayangkan yang datang dari timur lewat di kantor PBNU, Jalan Keramat Raya. Dari pagi Kemis ratusan ribu lewat depan PBNU. Sampai bubarnya sholat Jumat juga lewat PBNU. Itu kalau 10.000 mampirin PB. Gimana kira-kira? 10.000 aja demo nang PBNU. Alhamdulillah nggak ada tuh. Rupanya semua bukan umi rupanya sih. Padahal semua tahu saya paling menentang. Tapi nggak ada yang mampir 10.000 demo ke PBNU. Kalau ada gimana tuh kira-kira? Padahal 1 jutaan itu lebih itu. Nah ini namanya ya modal nekat lah, modal nekat. PKB juga harus nekat itu. Gak mungkin menang kalau nggak nekat. Nekat itu artinya nekat yang positif, himmah dan azimah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun taibul akhlaqi wasyami. Dan Muhammad dhu himamin. Saya tidak mau kalah. Ketika dilobi oleh pamannya, Muhammad, kamu terancam akan dibunuh, kamu itu Muhammad. Leren disit dakwahnya, leren disit sementara kalau sudah dingin baru dakwah lagi. Apa jawabnya? Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah seandainya Abu Jahal CS meletakkan matahari tangan kananku,
bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai menang. Potongannya jenengan kira gitu nggak kira-kira? Hanya dengan itu kita bisa menang. Hanya dengan ngomong gitu tuh, Nabi Muhammad bisa menang. Ayo kita ngomong bareng-bareng itu, menjadikan sikap kita bareng. Apapun risikonya, apapun berat problem yang kita hadapi, saya harus menang. Hanya dengan semangat itu loh kita nanti menang. Kalau belum kalau belum sudah wah minder. Coba kalau kita panjenengan atau kita lah dinasihati Abu Thalib tadi, leren disi, kamu tuh terancam mau dibunuh, leren disi ya, kira-kira langsung berhenti ya? Masya Allah. Para kiai juga berpolitik, Kiai Mahrus, Kiai Wahabiyah, Kiai Mahrus Ali, saya tahu persis, saya muridnya. Berpolitik, cerdas dalam berpolitik. Kiai Wahab jelas, kalau Kiai Wahab saya nggak tahu, nggak pernah dekat, nggak pernah jadi santrinya lah. Kiai Mahrus saya tahu persis, Kiai Ali Maksum, juga Kiai yang berpolitik, selalu Rafi' ar-Ras, ketemu dengan siapa saja kepala ngene, duduk dengan siapa saja kakinya nengkreng satu. Kiai Mahrus itu, kalau duduk kakinya berdiri satu. Ini mau Pak Sudomo Beni Murdani, ini nggak pernah turun kaki ini, kecuali Mbah Idris Tebuireng dengan Kiai Ali Maksum, Kiai Mahrus baru turun semua kakinya. Saya tahu persis, saya yang layani wedangnya kok. Ketika ada tamu Kiai Idris Tebuireng, lalu baru kakinya Kiai Mahrus turun dua-duanya. Dan satu lagi Kiai Ali Maksum, Rapiak Jogja, itu baru. Selama bukan dua kiai itu, mau kiai, mau profesor, mau Kiai Anwar Musadat, profesor apa, kakinya berdiri satu. Kiai Mahrus kalau duduk. Itu loh. Itu dengan apa? Dengan azimah, qawiyah, seperti itu. Gak boleh minder, gak boleh minder. Orang punya azimah kuat, punya himah kuat, kepalanya akan selalu dengak. Ketemu bupati, ketemu gubernur, ketemu presiden, dengak. Jangan sampai cium tangan pejabat. Jangan sampai cium tangan pejabat. Merendahkan diri dengan pejabat. Jangan sampai itu. BHS beli sendiri. Gak usah. Saya sering cerita tenan saya sering buatin guyon buatin. Di dalam kitab Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi Mi'raj, lihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, mukanya nggak ada dagingnya, kan jenengan mocok kabeh ya. Mukanya nggak ada dagingnya, kropos. Kanjeng Nabi tanya, "Man huwa ya Jibril?" Sapa Jibril? "Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal." Tenang. Yang rajin minta-minta, bahasa ini nggak ada bahasa proposal, nggak ada. Yang rajin minta-minta. Dan selama saya jadi santri di Lirboyo 4 tahun, tidak pernah saya melihat Kiai Mahrus bikin proposal. 4 tahun pula di Kerapiak Jogja, tidak pernah lihat Kiai Maksum bikin proposal. Zaman saya dikit belakangan sini Kiai bikin proposal. Ya bukan bikin, tanda tangan lah. Ya Allah, betapa kroposnya kita ini dibandingkan para kiai yang dulu, betapa kroposnya. Gak akan jalan, gak akan melaku, orang bakal melakukan yang betul wonten dananya atau biayanya. Kiai Wahab itu keliling menyebarkan NU sampai Palembang, ketemu dengan Kiai Kamil Soleh ya. Kemudian Banten, Pandeglang, Menes, ketemu dengan Kiai Abdurrahman. Betawi, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Bogor, Pagentongan, Ajengan Falak. Cirebon, Kiai Abbas, Kiai Amin, Kiai Satori, Al-Jaunangun, Kiai Amin, Babakan Cuaringin, Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Maksum. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Lombok, Kiai Wahab besar ke Lombok. Merayu temannya Maulana Zainuddin untuk bergabung, tetap nggak mau. 1 bulan Kiai Wahab di sana itu. Akhirnya ada yang mau, Kiai Lombok Tengah, Kiai Faisal.
Pertama kali NU di Lombok Tengah. Maulana Zainuddin nggak mau malah mendirikan sendiri Nahdlatul Wathon, Ki Maulana Zainuddin, temannya Ki Wahab di Mekah itu. Itu muter-muter zaman tahun 30-an sampai 40-an, kayak apa transportasi, kayak apa jalan, kayak apa kondisi desa-desa kampung, gelapnya kayak apa, kendaraannya kayak apa, dan tanpa proposal. Ini yang paling penting ini, tanpa proposalnya ini. Kiai Abdul Halim dari Limunding Majalengka, bapaknya Kiai Asep Amanatul Ummah Mojokerto. Kiai Abdul Halim dari Limunding Majalengka. Waktu akan deklarasi NU tahun 26 itu Pacet Mojokerto itu. Ini, maka siasah harus kita kuasai. Harus. Kalau kita kalah di bidang siasah, dosa kita ini. Maka jadikanlah PKB sebagai partai politik alat untuk perjuangan merebut siasah, merebut kekuasaan. Paham betul? PKB alat, bukan tujuan. Alat untuk merebut kekuasaan. Nah, kalau sudah merebut kekuasaan, di sana kita akan bisa menjadi ashabul haq wa ashabul qaror. Masya Allah. Kita tahulah apa yang ada di sekarang ini. Ya korupsi, ya pelanggaran HAM, penegak hukum yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Di Jepang itu tidak ada pejabat korupsi. Kalau dengar hakim, polisi, jaksa korupsi, kaget orang Jepang. Hakim korupsi, disuap, kaget orang Jepang. Masya Allah. Mereka tidak ada yang korupsi pejabat Jepang, bukan takut neraka. Apa neraka ini? Nggak ngerti adzabun syadid, iqabun syadid, nggak ngerti apa itu adzabun syadid itu. Nari jahannam, kholidina fiha, nggak ngerti itu. Juga tidak takut ditangkap polisi di penjara, bukan. Apa? Tidak korupsi pejabat di Jepang, takut ditiru anak. Kalau saya korupsi, anak saya niru. Anak saya korupsi, cucu saya niru. Cucu korupsi, cicit kok meniru. Akan muncul satu keluarga besar koruptor. Itu yang ditakuti orang Jepang. Ya Allah, berarti imannya tebal sekali dari kita-kitaan ya. Ya, pada agamanya Shinto, tapi imannya tebal banget ya. Tidak korupsi karena takut ditiru keluarganya atau keturunannya. Nah, kita gampang istighfar lah. Ghafurur Rahim, Masya Allah. Enggak, saya cari enggak ada Madrais, Dulkifli, Solikin, Jumadi, enggak ada. Dosa itu. Masya Allah, luar biasa. Tanoto, Wilmar, siapa lagi? Lipo, Karawaci. Iya, Budi Hartono sudah. Budi Hartono nomor satu. Budi Hartono, Wilmar, itu namanya 9 naga. Sampai 9 semut, ya Allah. Mereka yang menentukan siapa presiden, siapa Kapolri, siapa Jaksa Agung, siapa Mahkamah Agung, hakim ketua Mahkamah Agung. Mereka yang menentukan, bukan sampean. Siapa yang harus menang Gubernur Jawa Tengah? Siapa yang harus menang? Siapa menjadi Kapolda Jawa Tengah? Mereka ini orang 9 ini. 9 naga tapi bisa menjadikan 9. Dan jangan al-hal wa aqdi 9 orang. Ya Allah, kita ini mustad'afin kita ini ya Allah. Mustahiqin li zakah. Ya apa selamanya seperti itu? Jangan. Yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang. Wakil presiden yang akan harus kita punya presiden. Wakil gubernur yang akan harus gubernur. Gitu ah. Masya Allah. Ditakunu syuhada al nas. Agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Syuhudan dinian, peran agama. Syuhudan thaqafiyan, pendidikan budaya. Syuhudan hadarian, kesejahteraan dan welfare ekonomi. Dua-duanya berperan, namanya kita mutamaddin. Thaqafah kita maju, hadarah kita maju, maka kita namanya mutamaddin, madani, mutamaddin. Dua-duanya syaratnya maju. Culture, scientific,
humanity, dan satu lagi welfare, kesejahteraan, ekonomi. Dua-duanya kita capai namanya mutamaddin. Mudah-mudahan ke depan seperti ini. Bodoh itu dosa. Melarat itu dosa. Pegang itu, pegang. Ya teman saya. Teman saya ngomong juga. Masya Allah. Bukan kita harus anti konglomerat, tidak. Tapi bagaimana agar konglomerat itu gandeng kelas menengah. Kelas menengah nyangking kelas kecil. Itu loh namanya ke depan bagus. Bukan berarti konglomerat kita bunuhin. Kalau kita bunuhin konglomerat, kita rampok uangnya gitu duanya. Nanti orang miskin tambah jumlahnya. Orang miskin jumlahnya berapa? 26 juta ya? Iya, 26 juta. Terus orang 9-nya saya bunuhin gitu. Nanti orang miskin tambah 9 orang itu nanti. Di Magelang ada orang kaya Cina satu. Kitanya nggak bisa bersaing, bunuh, dirampok aja. Berarti orang miskinnya tambah dong. Apa bareng-bareng miskinnya bareng-bareng itu? Bukan begitu caranya. Bagaimana kaila yakuna dulatan bain aghnai minkum. Yang konglomerat ngangkat yang kelas menengah dorong kelas kecil meningkatkan kesejahteraan buruh masyarakat, tugasnya partai politik. Itu tugas partai politik sebenarnya ini. Nah, ke depan kita sadar tantangan semakin berat yang kita hadapi, maka SDM harus kita siapkan. Kita yang sukses ekonomi, masa dengan ilmu tajwid? Itu ya jadi direktur bank, pinter apa? Ilmu tajwid. Masa jadi direktur bank? Ini aja nih yang jadi kepala dinas, misalkan. Kepala dinas apa misalkan kesehatan, dia pinter tuh, pinter apa? Pinter nahu. Maka biasa santri apa dengan siapa? Man aradad dunya fa'al bil ilmi. Ai bi ilmi dunya. Kadang-kadang kiai-kiai gitu kan. Barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan dunia, maka harus dengan ilmu. Ilmu dunia itu bukan ilmu tajwid. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi akhirah. Jangan dikira ilmu dunia juga pakai ilmu tajwid. Ini aja dia direktur kepala bank di Magelang ini nih. Kenapa dia pintar tajwid? Ya berantakan malah. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan ikut campur sesuatu yang kamu enggak ngerti. Ma laisa laka bi'ilm. Kalau ente enggak ngerti jangan ikut campur. Nah, kita enggak ngerti tentang perbankan, moneter, tentang teknologi enggak ngerti. Jangan ikut campur. Mari kita mengkader anak kita agar mengisi kekosongan kekurangan itu. Ini yang kita tunggu-tunggu pidatonya PBNU di Sidoarjo kemarin ini yang saya tunjuk. 100 tahun tuh yang sudah telah apa yang kita berbuat untuk bangsa negara ini atau untuk umat. Nah, yang akan datang akan apa kita ini? Tekankan pada SDM. NU ketinggalan jauh dari SDM. Jumlah banyak, tapi SDM nol, bisa dikatakan nol lah bisa dikatakan. Sehingga kita menjadi peralat untuk kepentingan mereka yang punya skill, yang punya kemampuan. Gitu lah pidato, ya Allah. Terima kasih, syukran min pangapunten. Wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahu lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.